Selamat malam, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam program My Way. Renungan singkat malam hari yang akan mengantar tidur Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam dekapan kasih Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini tentunya setiap kita masih dapat bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang penuh kuasa, Allah yang luar biasa, yang senantiasa menjaga serta melindungi kita semua. Sesuai dengan janjinya, Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai kepada akhir zaman. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke tempat tidur pada malam hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Kuasa di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kuasa dalam nama Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan rohani orang-orang percaya, ya. Dan kita melihat begitu banyak, ya, orang-orang yang merasakan kuasa dari nama Yesus. Tentunya saudara dan saya juga semua pernah mengalami hal yang sama, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, kita sudah pernah merasakan, ya, di dalam kehidupan kita bagaimana begitu besar kuasa nama daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang akan kita baca dari Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-6 yang bunyinya demikian. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ini adalah satu cerita di mana pada waktu Petrus dan Yohanes, ya, mereka pergi ke Bait Allah, lalu mereka bertemu dengan seseorang yang lumpuh, ya. Lalu kemudian orang itu mulai meminta-minta, ya, walaupun orang itu tidak meminta kesembuhan, tetapi rupanya dia ingin meminta uang untuk kelangsungan hidupnya. Tetapi dibalik daripada semua itu, Petrus dan Yohanes pada waktu itu mereka melihat ada satu kebutuhan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh orang ini. Bukan hanya uang, tetapi yaitu kesembuhan. Kenapa? Kalau dia mendapatkan kesembuhan, dia dapat menjalani kehidupannya dengan normal, dan tentunya dia dapat mencari nafkah sendiri, tidak harus meminta-minta. Dan ini yang dilihat oleh Petrus. Kemudian Petrus mengatakan, "Emas dan perak aku tidak punya, tapi yang aku punya yaitu nama Yesus Kristus, ya. Di dalam nama Yesus Kristus berdirilah engkau." Dan kita melihat, saudara, begitu besar kuasa daripada nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, sehingga hanya menyebutkan namanya pada waktu itu, Rasul Petrus kemudian dapat membuat orang yang lumpuh, ya, dapat berjalan. Bapak Ibu Saudara, kita melihat betul-betul ada kuasa di dalam nama Yesus. Dan ini diimani oleh Petrus. Kenapa? Karena dia melihat pada waktu dia mengiring Yesus sebagai muridnya selama 3,5 tahun. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan ada banyak mujizat. Selain Tuhan Yesus mengajarkan hal-hal yang mengenai keselamatan, mengenai dosa yang harus ditebus dan sebagainya, kehidupan yang baik. Lalu Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat, ya, mujizat kesembuhan, ya. Orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang tuli mendengar, orang yang dirasuk setan dibebaskan, ya. Bahkan saudara, orang yang mati juga dibangkitkan. Dan itu semua Petrus dan Yohanes adalah saksi mata. Mereka melihat secara langsung bagaimana kuasa di dalam nama Yesus. Yesus sendiri yang melakukan itu, ya. Ada kuasa yang begitu luar biasa. Dan terlebih daripada itu, mereka begitu yakin bahwa Yesus ini punya kuasa yang luar biasa karena terbukti pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus melaksanakan tugasnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan sebelumnya, 3 hari lagi Bait Allah ini, ya, akan dibangun kembali. Artinya tubuh daripada Tuhan Yesus itu bangkit kembali. Dan benar saudara, Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah satu kemenangan yang luar biasa atas iblis, atas maut. Dan segala dosa diampuni dalam nama Yesus. Kemudian setelah itu mereka melihat bagaimana dengan kuasanya Tuhan Yesus naik ke sorga. Luar biasa saudara. Di saat mereka pergi
melayani setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus? Mereka melakukan dengan iman, melayani Tuhan di dalam namanya. Kenapa? Karena di dalam nama Yesus ada kuasa. Bapak Ibu Saudara, kenapa nama daripada Yesus Kristus itu begitu berkuasa? Karena nama daripada Yesus Kristus itu adalah nama daripada anak Allah, ya. Kita akan baca di dalam Matius 28 ayat 18, di mana disebutkan di situ, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus diberikan kuasa oleh Bapa di sorga dan di bumi. Bukan hanya di bumi saja, Saudara, dan di sorga, ya. Jadi Yesus namanya begitu berkuasa karena dia berkuasa di sorga dan di bumi. Makanya tidak heran Bapak Ibu Saudara, kalau yang terjadi, ada begitu banyak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Ada banyak mujizat yang terjadi karena Yesus berkuasa di sorga, bahkan di bumi, ya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu Saudara, ya. Kemudian kita melihat bahwa Yesus, ya, namanya itu ditinggikan oleh Allah, ya. Dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 dikatakan, "Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama." Namanya sangat berkuasa, Saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini nama Yesus penuh kuasa karena dia ditinggikan oleh Allah itu sendiri, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi tidak heran kalau nama Yesus itu penuh dengan kuasa. Dan oleh karena nama Yesus penuh dengan kuasa, maka kita melihat ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Kita baca tadi ayat Kisah Para Rasul 3 ayat 6, itu adalah bagian daripada Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10, di mana diceritakan yang tadi saya katakan. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes bersama-sama mereka melayani seorang yang lumpuh. Lalu orang itu berjalan, Saudara. Ada kesembuhan di dalam nama Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi nama Yesus, ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, kita melihat, ya, ada banyak orang yang begitu menderita di dalam kehidupannya. Satu contoh misalnya, ya, dia menghadapi masalah yang begitu besar, kemudian dia bingung. Tetapi saya ingin ingatkan, hanya ada satu nama saja yang dapat, ya, menjawab semua persoalan kita. Baik itu persoalan, baik itu masalah, ya, baik itu tantangan, dan juga sakit penyakit. Nama Yesus Kristus, ya. Ada begitu besar kuasa di dalam nama Yesus Kristus. Kita harus datang kepada dia, ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak kesaksian, ya. Orang-orang yang sakit kemudian didoakan di dalam nama Yesus, kemudian sembuh, ya. Orang-orang yang di dalam masalah, ya, mereka didoakan sembuh, mendapatkan kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini, luar biasa Tuhan. Namanya begitu penuh dengan kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, jika saudara menghadapi masalah, datang kepada Tuhan dalam nama Yesus, berdoa, ya. Saudara tidak perlu mencari-cari seorang pendeta untuk mendoakan saudara. Kenapa? Kalau saudara diberi kuasa yang sama, berdoa di dalam nama Yesus, ya. Dan yang kedua, di dalam nama Yesus yang penuh kuasa itu ada pengampunan dosa dan ada keselamatan serta hidup yang kekal, ya. Bapak Ibu Saudara, kita bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul, ya, 2 ayat 38, ya. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ada pengampunan dosa di dalam nama daripada Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu jelas, saudara. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang dapat mengampuni dosa saudara dan saya, hanya di dalam nama Yesus, ya. Oleh karena itu nama Yesus penuh dengan kuasa, ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, di dalam Matius
1 ayat 20 sampai 21 dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya, ini cerita pada waktu Maria mengandung bayi Yesus. Yusuf ingin menceraikan dia secara diam-diam, tetapi malaikat datang untuk mengingatkan dia. Dan dikatakan, anak ini spesial. Dia adalah Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, ada pengampunan dosa di dalam nama Yesus. Ya, kemudian ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara, di dalam nama Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dalam nama Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, tadi kita sudah baca tadi bahwa nama Tuhan Yesus itu akan disembah. Ya, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan dalam namanya ini ada keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus, di bawah kolong langit ini, keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemudian yang berikutnya, saudara, ada jaminan hidup yang kekal. Ini yang luar biasa. Ya, komplit kita dapat, paket lengkap, paket komplit katanya. Ya, bukan paket hemat, saudara, tapi paket komplit. Ya, pengampunan dosa. Ya, kemudian ada keselamatan. Ya, dan hidup yang kekal. Hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Amin. Kita tahu bahwa kita memiliki hidup yang kekal di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah diingatkan bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa yang begitu besar. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi, tetap setia mengiringi Yesus. Apapun masalah saudara, datang kepadanya, sebut namanya. Di dalam nama Yesus, segala masalahku, aku serahkan kepada Tuhan. Dan aku percaya, di dalam nama Yesus ada jawaban. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.